Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How was your day? I hope you have a wonderful day. Di hari yang cerah ini, kita akan bersama-sama belajar tentang cara mengendalikan emosi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berdoa. Apa yang kalian ketahui mengenai emosi? Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya perasaan amarah, perasaan senang, atau perasaan sedih. Perasaan-perasaan ini yang disebut dengan emosi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa emosi merupakan gambaran dari perasaan manusia ketika menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Lalu, apa sih manfaat emosi dalam kehidupan manusia? Manfaat emosi bagi kehidupan manusia. Fungsi yang pertama, emosi sebagai kekuatan untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan dalam hidup. Munculnya perasaan sayang, perasaan cinta, marah, atau benci akan membuat manusia lebih menikmati dinamika kehidupan bersama orang lain. Bayangkan, jika kalian tidak memiliki perasaan emosi seperti yang Miss sebutkan tadi, kita akan kesulitan untuk mengekspresikan diri sehingga orang lain tidak mengetahui apa yang sedang kita rasakan. Fungsi yang kedua yaitu emosi sebagai pembangkit energi. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Misalnya saja, ketika kita berhasil menunjukkan perasaan kita kepada orang yang kita sayangi, seperti orang tua, saudara, atau teman, perasaan ini akan membuat kita semangat dan meningkatkan energi positif yang kita miliki. Fungsi yang terakhir, emosi sebagai pembawa pesan. Biasanya, emosi mampu memberitahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang kita sayang. Sehingga kita mampu melakukan apapun sesuai dengan perasaan yang kita rasakan saat itu. Baik dalam kondisi bahagia dengan ikut bahagia, atau kondisi sedih dengan ikut berempati. Lalu, apakah kalian sudah pernah melihat kondisi emosi dari teman-teman di sekitar kalian? Dan apa sih yang sudah kalian lakukan untuk merespon emosi tersebut? Ada dua aspek yang mempengaruhi munculnya emosi. Yang pertama adalah faktor dari dalam diri, seperti kondisi fisik, temperamen, dan sistem saraf otak manusia yang berbeda-beda juga mempengaruhi bagaimana emosi akan muncul. Yang kedua, faktor dari luar diri, yaitu meliputi pola asuh, kebudayaan, aturan dari keluarga tentang kapan, di mana, dan bagaimana emosi harus diungkapkan sangat mempengaruhi bagaimana emosi seseorang terbentuk. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oleh karena itu, kita harus memiliki cara untuk mengendalikan emosi pada diri kita. Ternyata ada loh caranya. Ada 6 cara yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan emosi. Yang pertama, yakinkan pada diri sendiri bahwa kita berpegang penuh untuk mengontrol emosi kita. Jangan kebalik ya. Jangan sampai emosi yang malah mengontrol kita. Lalu yang kedua, cobalah untuk melihat lebih dekat gaya hidup kita sendiri untuk mengidentifikasikan alasan yang memicu emosi kita. Kemudian yang berikutnya, jika kita bisa mengendalikan imajinasi kita juga bisa mengendalikan pikiran negatif yang terus menyerang kita sepanjang waktu. Lalu, cobalah untuk hindari kecurigaan dan bebaskan dirimu dari pikiran yang terus berulang. Cara berikutnya, cobalah untuk mengatasi emosi yang berlebihan, biasakan untuk merelakan atau mengikhlaskan dan tidak menyimpan dendam. Percayalah, ini akan membantu kita untuk mengontrol emosi negatif yang biasanya muncul pada kondisi tertentu. Last but not least,
Jika kamu merasa bereaksi berlebihan pada situasi tertentu, cobalah untuk berzikir. Ingatlah anak-anakku sekalian, zikir itu menjaga hati untuk tetap hidup. Dengan berzikir, secara tidak langsung kita dapat menenangkan diri kita sehingga emosi negatif yang muncul dapat dikendalikan. Beberapa cara yang Miss sampaikan tadi semoga bisa membantu kalian dan semoga juga cara ini bisa kalian implementasikan di kehidupan sehari-hari. Pada sesi ini, Miss akan mengajak untuk mengidentifikasikan sebuah contoh kasus yang melibatkan cara pengendalian emosi. Langsung aja yuk kita ikuti studi kasus berikut ini. Jika kamu adalah Rahma, apa sih yang akan kamu lakukan? Dan mengapa kamu melakukan hal itu? Berikan alasan kenapa sih kamu mau melakukan hal tersebut. Lalu, tulislah identifikasi kalian di kolom komentar ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran ayat 133 ayat 134. Manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri saat dikuasai amarah, tenang saat dipermalukan, dan tersenyum saat diremehkan. Percayalah, kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik dari versi kita sebelumnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.